Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Saharso, dosen program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta. Bidang kajian saya adalah mengajar mata kuliah di bidang manajemen strategik, pengantar manajemen, riset operasi, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, manajemen risiko, serta etika bisnis. Adapun teknik yang saya gunakan pada setiap bulan adalah menggunakan teknik DIA atau kita kenal dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Strategik. Mata kuliah Manajemen Strategik merupakan mata kuliah yang diampu baik pada semester ganjil maupun semester genap dengan total SKS sebesar 3 SKS. Sebagai penjelasan, mata kuliah Manajemen Strategik adalah mata kuliah yang membahas secara komprehensif proses penyusunan dan pelaksanaan strategi dalam organisasi bisnis maupun organisasi publik. Mata kuliah ini memberikan wawasan menyeluruh dan mendalam mengenai cara bagaimana organisasi merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan atau sustainability dalam lingkungan yang dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Dengan mengikuti mata kuliah manajemen strategik, mahasiswa diharapkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut. Pertama, mahasiswa dapat memahami konsep-konsep inti dalam manajemen strategik dan aplikasinya dalam berbagai jenis organisasi. Kedua, menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal secara kritis menggunakan berbagai alat analisis strategik. 3. Merumuskan pilihan-pilihan strategik yang rasional dan relevan dengan kondisi organisasi. 4. Mengembangkan kemampuan dalam mengimplementasikan strategi melalui pengelolaan struktur, sumber daya, dan proses organisasi. 5. Menerapkan prinsip evaluasi dan pengendalian strategi secara berkelanjutan. Serta terakhir, mahasiswa dapat belajar berpikir visioner, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan lingkungan bisnis. Mata kuliah ini akan membahas beberapa topik teori dan metode strategik dalam ilmu manajemen, yaitu teori dasar strategik manajemen, dasar-dasar organisasi, antara lain visi, misi, tujuan, dasar organisasi, kemudian pengukuran lingkungan organisasi, alat analisis strategi, kemudian strategic business unit, proses strategik, yaitu pemilihan, implementasi, perumusan, dan evaluasi strategi, serta terakhir membahas bisnis internasional. Adapun rencana pembelajaran studi atau RPS dari mata kuliah manajemen strategik adalah sebagai berikut. Sebagai informasi, Universitas Nasional saat ini telah menerapkan sistem pembelajaran blended learning, yaitu perkuliahan dilakukan secara hybrid, baik dengan luring atau tatap muka di kelas, maupun dengan daring atau tatap maya menggunakan Zoom. Kami di Universitas Nasional juga menggunakan Learning Management System atau LMS dengan nama web kuliah, yaitu sistem untuk mengupload materi, membuat tugas, memperoleh jadwal Zoom, sharing informasi, dan lain-lainnya. Mahasiswa juga dapat melakukan diskusi di web kuliah dengan menggunakan aplikasi forum. Seperti terlihat setelah ini, bagaimana penggunaan dari Learning Management System. Setelah masuk ke dalam aplikasi LMS berisi mata kuliah yang kita ampu. Setelah dipilih mata kuliahnya, kita bisa menggunakan LMS untuk menyampaikan beberapa hal antara lain sebagai berikut. Informasi kepada mahasiswa, rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, materi perkuliahan, materi video, jadwal online Zoom, serta tugas-tugas kuliah.
Selanjutnya akan dijelaskan teknik pembelajaran dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Teknik pertama dalam DIA adalah delivery, yaitu bagaimana cara dosen menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswanya agar dapat diterima dengan baik dan dapat mencapai keluaran yang diharapkan. Metode pembelajaran saya terapkan antara lain ceramah dalam menyampaikan suatu materi. Dalam metode ceramah ini, materi akan disampaikan secara verbal, mahasiswa akan mendengarkan dan akan mencatat hal-hal yang penting. Slide presentasi interaktif juga telah dibuat dan disiapkan di setiap perkuliahan, yang dapat dijadikan acuan mahasiswa dalam pembelajarannya. Kemudian sebagai rujukan akan menggunakan buku atau sumber dari internet yang sudah dicek kredibilitasnya. Serta untuk lebih menarik suasana perkuliahan dan memudahkan memahami materi, maka dilakukan penayangan video-video yang terkait dengan materi perkuliahan. Kemudian untuk pembelajaran menggunakan juga metode problem based learning. Dalam metode problem based learning atau PBL ini, mahasiswa akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu studi kasus. Bagaimana caranya? Mahasiswa akan mencari informasi, mengumpulkan data, menganalisis masalah, dan merancang solusi yang tepat untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. PBL ini sangat bermanfaat karena mahasiswa akan dapat mendalami materi dengan lebih baik dan menghubungkannya ke dalam konteks kehidupan real di masyarakat. Kemudian teknik kedua dalam metode DIA adalah interaction, yaitu bagaimana kita sebagai dosen akan berinteraksi dengan para mahasiswa di kelas. Di dalam kelas kita bisa mendorong mahasiswa untuk selalu bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai materi-materi yang atau hal-hal yang sedang dibahas, sehingga diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara dua arah. Saya akan melakukan pertanyaan pada saat perkuliahan dan berlangsung, dan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Atau mahasiswa diminta untuk menanyakan hal terkait dengan materi dari perkuliahan pada saat itu. Kemudian dilakukan pula diskusi terhadap materi pada saat penyampaian materi perkuliahan. Maka, pada dasarnya, partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan adalah sangat perlu dan harus diciptakan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan platform quiz seperti aplikasi Mentimeter, Kahoot, dan lain-lain untuk dosen agar dapat lebih berinteraksi dengan mahasiswa. Kemudian tentunya aplikasi WhatsApp Group atau WAG adalah aplikasi yang perlu untuk memudahkan interaksi secara online antara dosen dengan para mahasiswanya, yaitu memudahkan bagi dosen dan mahasiswa untuk saling sharing informasi serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi di mana saja dan kapan saja. Ketiga, terakhir adalah assessment. Assessment adalah bagaimana cara menilai kemampuan mahasiswa. Ada beberapa assessment yang bisa dilakukan, antara lain melalui kuis pada saat pembelajaran, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas dan proyek, serta partisipasi. Penilaian kemampuan mahasiswa dengan menggunakan bobot penilaian yang telah dipahami dan disepakati bersama pada awal perkuliahan atau kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa diharapkan akan siap mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sukses. Berikut ini adalah contoh bobot penilaian yang dapat dilakukan. Misal, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester 35%, tugas atau proyek 25%, serta partisipasi sebesar 10%, dengan total keseluruhan adalah 100%. Selanjutnya dapat kita saksikan video pembelajaran mata kuliah manajemen strategi secara tatap muka. Saya Sahaso ya, tahu ya. Pertama, mata kuliah ini, pertanyaan pertama adalah, teman-teman sudah ikut manajemen sumber daya manusia 1? Sudah. Lanjutan sudah? Sudah. Manajemen pemasaran sudah? Lanjutan sudah? Operasional sudah? Operasional lanjutan sudah? Keuangan sudah? Manajemen keuangan lanjutan sudah ya? Nah, sebenarnya itu syaratnya untuk ikut mata kuliah ini. Walaupun kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang konversi ya, wave ya, dari D3 Universitas mana terus baru masuk sini ya, kadang-kadang 2022 kan? Semester terakhir 2021 saya pensiun. Nah, baru saya jadi dosen sini. Tapi saya masih kerja juga sih, tidak ada sama teman-teman yang
transformasi digital Indonesia. Nah, ini mendengar saya. Nah, kemudian tentang mata kuliah ini sebenarnya ada di rencana pembelajaran semester yang ada bisa lihat di web kuliah. Tentunya bisa dilihat ya. Kami pertama ngapain dan sebagainya. 7 kali pertemuan online, ya kan? 7 kali pertemuan onsite. Nah, peraturan yang baru udah tahu belum bahwa kita online pakai Zoom? Tahu karena dosennya ngomongin atau ada surat dari UNAS? Kita sepakat aja, kita mulai jam berapa? Jangan jam 11, yang penting jam 11. Karena kan jam 12 sudah mulai sholat, takutnya mepet. Kita mulai jam 10.45 ya. Deal ya, sepakat ya. Toleransi 5 menit. Tujuan umum dari pengajaran manajemen sumber manajemen strategi sendiri adalah memberikan pengetahuan pemahaman tentang fungsi, konsep, formulasi, analisis, menjaga prinsip manajemen strategi, manajemen sebagai penyusunan strategi organisasi secara umum. Dan kita karena ngomongnya bisnis, yang ngomongnya sebagai perusahaan gitu. Organisasi itu perusahaan, walaupun bisa juga dipakai di organisasi macam-macam lah. Sumber bacanya ada, dan kalau ada mau beli silakan beli. Tapi saya tidak mewajibkan yang wajib itu untuk S2. Saya ngajar juga strategi manajemen di ya, di UNAS. Itu wajib kalau tahu penjual bakso di depan. Kenapa dia jualan bakso? Tujuannya apa? Hah? Tadi menghasilkan uang buat kehidupan dia yang bukan nasibnya. Tapi pertanyaan kenapa dia jualan bakso ya? Kenapa dia jualan bakso? Kenapa dia nggak jualan cilok? Karena pilihan dia benar tapi ada stop dong kalau pilih. Kenapa? Tapi kan ada backgroundnya kan. Nah bapak itu mungkin backgroundnya karena dia mungkin ahli bikin bakso kan, dan enak gitu kan. Ketika mulai dulu mungkin dulu bikin bakso, dia senang orang-orang ada senang tetangga dia ini dijual. Nah ini ngomongin strategi. Jadi dia ada tujuannya tadi. Kalau bisnis kan ngomongin cuan lah gitu ya, untung cuan. Ini ngomong bisnis ya. Baik di perusahaan gede, selevel Mandiri, apalagi Telkom, Excelkom, kalau saya orang telekomunikasi ngomong gitu ya, Dosa atau Komsel gitu ya, atau apapun lah, Pertamina dan sebagainya. Dia punya tujuan, tapi dia juga punya kemampuan kan, resource kan. Mana resource-nya? Dan tadi kenapa dia pilih jual bakso? Karena dia punya kemampuan itu. Dia tahu bikin baksonya, dia tahu beli bahannya di mana yang murah. Dia tahu masaknya, dia tahu gimana menyajikannya, menunya. Tapi pertanyaan saya bertanya lagi, kenapa dia pilihnya di depan sini? Hah? Ya karena banyak anak mahasiswa kan. Nah itu tadi konsumennya pasti ini. Tapi jangan lupa kan ada penjual bakso juga yang di depan sana kan. Nah itu jadi nanti ketika guna ilmu manajemen itu gimana caranya supaya seseorang maupun perusahaan, kalau paling sekarang yang UMKM bawa mamang itu bapak itu kan, tapi secara perusahaan juga gitu, gimana yang rusak nanti akan berjualan telekomunikasi, pulsa, sinyal dan sebagainya yang akan punya kompetitor kan, Telkomsel lah, Excelkom lah. Bayang ya teman-teman yang gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, jadi pertanyaannya kan tadi saya ngomong organisasi, kemudian bisnis ya, baik bisnis level besar, atau sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bisa diimplementasikan sehari-hari? Sederhana. Ada yang Lebaran mudik? Mana? Siapa? Tunjuk dari kemana mas? Saya ke Ciamis. Ada yang di luar Jawa? Mana mbak? Medan. Nah, ini pertanyaan lagi. Ke Medannya apa? Pesawat. Kenapa naik pesawat? Lebih cepat. Anda kalau ke Ciamis naik apa? Naik mobil. Anda kayaknya banyak ya, ada mobil, ada kereta, ada kereta. kereta, tapi jauh dari rumah. Tidak ya, tidak ini ya, sebagai ini. Mobil, ada bis juga kan ya. Pesawat juga nggak mungkin lah ya, terlalu jauh ya di bandara ya. Nah ini tadi teman-teman dalam kehidupan sehari-hari bisa kita pakai strategi. Anda punya tujuannya mudik. Terus kemudian Anda menganalisa kan, apa sih
transportasi, alat transportasi sampai ke tujuan macam-macam tadi. Banyak naik Medan itu ada nggak Pak? Kapal laut ada nggak? Kapal laut ada berapa lama misalnya? 3 hari 2 malam. Nah alasannya begitu. Saya ke Medan naik pesawat. Tapi kenapa? Karena cepat kan, 1,5 jam 2 jam nyampe, belum dihitung juga. Tapi kalau naik kan bisa juga naik bis juga ada ya, tapi nggak tahu berapa lama berapa hari lagi kan. Tapi nggak tahu nggak semua punya pilihan seperti itu. Karena tergantung diri sendiri kan. Anak saya 5, istri contoh bapak ibu 7. Kalau naik pesawat kali 2 juta, 4 juta. Mikir juga kan, mau naik bis aja deh. Ya mungkin saya nggak tahu berapa, 500.000 kali itu lebih memungkinkan kan. Nah itu tadi teman-teman, ini strategik gimana? Kita mencapai tujuan dengan melihat resource yang kita punya, terus kita melakukan analisa. Ke Ciamis naik, bayangin teman-teman, itu manajemen strategik bisa dijadikan ilmu untuk bahkan ada hari ini datang ke kampus ini naik apa yang menjadi pemikiran kan. Biasanya naik motor tiba-tiba hujan deras, gua bisa naik motor nih, gua naik angkot deh, atau kendaraan umum. 5,000 employees or 5 employees needs strategic management. But simply, it means using organising firms' resources to make sure that its objectives and goals are met. Strategies are developed and used to ensure that the business tujuan dari bisnis itu harus tercapai. That's the fancy theory. In reality, it means including your business structure Dan bisa dulu. that wasn't going to take care of itself. You need to implement some strategic management strategies. And this is what he did. Firstly, he identified what his goals were. It would have been easy to say he wanted to sell as much as he could, but that was simply too vague. With the number, he aimed to sell 250 spears and 250 sets of bows and arrows. How could he do that? He had to organise his resources to achieve his aim. He employed people to collect the Punya plan, punya rencana, bisa implementasi gitu. Obviously, they had to work in those days around local villages and run a business. Strategic management meant that he had enough material to create high quality goods and he had Mau bikin badan program atau jasa yang bagus, Of jualan course, mereka. Mark set up these targets and his business went from strength to strength. Think of a successful business. It could be a cafe around the corner from you that always has customers queuing out the door, or it could be a global giant like Amazon or Coca-Cola. These companies businesses Usaha besar itu they succeeded usaha because of good strategic management. bukan karena Second, keuntungan. planning how to reach them and organising your firm to make the most of every opportunity I'm sure is key when you're starting and running a business. Oke. Nah, kata ini teori ya, teori sebenarnya dari zaman dulu kala real ya. Sudah ada strategi ketika Sun Tzu ya, bacanya dulu. Itu 500 tahun sebelum Masehi dia sudah bikin strategi perang. Dia termasuk jenderal yang hebat yang bisa mengalahkan beberapa kerajaan dan menduduki dengan strategi dia gitu. Nah, keunggulan dari strategi dia salah satunya ya, karena ada musuh Anda sendiri dan dia dan tim akan terus berkumpulan dengan pernah dikalahkan. Pengertian strategi sendiri apa, rencana, tegasi membuat hubungan strategi dan sebagainya ya. Nanti saya cerita ke pengertian secara ini para ahli. Macam-macam teman, Louis, Fred, ini tadi bukunya yang saya prefer ya. Pius itu Richard Miller. Tapi sebenarnya semuanya sama teman. Apa yang kita lihat bahwa pertama mereka memformulasikan strategi, bikin strateginya lah gitu. Kemudian implementasi, ketika evaluasi. Sama bapak tukang bakso itu gitu kan. Dia punya rencana bikin bakso, kemudian dia jualan. Tapi ada satu titik dia akan evaluasi kan. Bakso gua laku nggak gitu. Kalau nggak laku punya masalah kan. Udah nyewa kios, juga biaya apa namanya pramu sajinya atau petugas yang bantuin dia, sementara penjualnya jelek. Nah dia punya evaluasi kan. Evaluasi, oh ternyata dikit, kenapa dikit? Tetangga yang sana depan kok banyak. Mulai dicari kan sama dia kan. Apakah rasanya lebih baik kan? Kalau dia ada kayak spy gitu kan. Datang ke sana nyoba orang lain dulu gitu. Marketing kan ada gitu kan. Ada teori-teori tentang apa namanya? Mencari informasi dengan bayar orang lain kan gitu. Detektif lah bahasa namanya itu kan.
Ada nyoba, dia ngerasain, oh ternyata pertama dia murah, kedua enak, kemudian variasinya banyak. Nah itu yang bisa diadop oleh orang lain kan. Oh, kalau mau ini berarti gua harus sedikit lebih murah daripada dia. Pertama ini 20, dia bisa 15, namanya 14 ribu. Mungkin orang presensitif kan sama harga kan, daripada dengan asumsi rasa sama ya atau lebih enak ya. Rasanya nggak enak ya mau dikasih murah pun tadi lebih kan, wajar lah. Nah, kayak gitu. Intinya ya strategi itu adalah melakukan formulasi, rekomendasi dan semuanya sama gitu. Analisis strategi, formulasi, perumusan strategi, rekomendasi ini tapi dia nggak punya evaluasi. Nah, fungsi sama ya, membantu perusahaan mengantisipasi kondisi yang selalu berubah, menyediakan alat jelas bagi karyawan, disiplin strategi dalam berjalan lebih efektif, membantu manajer memudahkan melakukan tugas, menerapkan kegiatan dengan cepat, semuanya positif. Mengapa mulai dijawab oke? Kemampuan jadi sumber peluang bersaing, menciptakan daya saing, menemukan core kompeten, berjalan bekerja dengan dia ini adalah tujuan dapat tercapai. Manfaatnya kemampuan dalam mencegah masalah. Anda ini tidak 2020. Oke, apa yang terjadi dengan bisnis di Indonesia? Nggak laku. Belum tentu. Saya laku. Indosat laku, seneng kan? Indosat, Telkomsel, Excelcom, Smartfren, Telkom, seneng semuanya pakai online. Kurir, seneng kan? Marketplace, pokoknya dia seneng banget tuh online. Tukang jualan apa namanya? Masker, oh kemana-mana gitu. Tapi benar, jangan lupa. Anda kalau punya resto gimana? Restoran. Ya kalau restorannya di pinggir jalan masih buka bisa kan? Tungguan pakai GoFood gitu kan? Ordernya pakai online. Nah, kalau restorannya di tengah mall, di dalam mall, selesai kan? Mallnya jadi tutup itu kan berbulan-bulan kan? Nah, kondisi lingkungan itu yang akan dia merubah strateginya dia untuk jualan. Strategi itu macam-macam ya. Kalau ada positif, memang ada menuntut perusahaan itu pun strategi. Nanti di strategi perusahaan ada itu bankrupt ya, bangkrut lah. Itu strategi juga. Daripada gua rugi terus PH apa bayar usaha, bayar gaji tanpa kerja kan, gawainya. Oh kemudian udah tutup. Itu strategi. Way out, jalan keluar dengan strategi ya. Kita ngomongin buruk ya. Tapi ada juga yang Telkomsel Indosat itu dengan kondisi itu harganya ini kan, wah aku tambah kaya nih, mau tambah macam-macam lah, bikin BTS di mana dan sebagainya. Saya di pelajaran bab 5 atau 6. Ini salah satu tool untuk menentukan strategi. Namanya SWOT. S-nya kekuatan, strength, W-nya weakness, opportunity itu peluang, threat atau ancaman. Kekuatan dan kelemahan itu internal. Internal itu Anda kalau bayar nanti kita akan bikin simulasi itu kan. Itu dari dalam diri sendiri gitu loh. Jadi apa yang bisa kita kontrol itu yang internal. Yang nggak bisa kita kontrol eksternal. Ancaman, kompetitor. Nanti saya bicara kan. Kompetitor lah, apa regulasi itu di luar ancaman. Peluang ya mungkin ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang bagus membuat kita bisa mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Saya sebagai dosen ngasih tahu kalian gimana caranya sukses orang nggak sukses itu. Walaupun memang ada faktor X ya orang usaha mati-matian gak gagal banyak. Ada masalah time management waktu. Coba ada introspeksi diri ya, malam-malam nanti sebelum tidur 24 jam Anda itu ngapain aja sih? Makan berapa jam, tidur berapa jam, ke kamar mandi berapa jam, nonton drakor berapa jam, main game online berapa jam, belajar berapa jam, kuliah berapa jam, nanti baru pantesan gitu. Saya tadi ngobrol juga, Elon Musk tahu nggak berapa jam dia tidurnya? Kalau dari berita-berita ya, saya baca doang. Coba sebut berapa jam? Elon Musk Tesla spesifik 2 jam 3 jam. Nasihat orang tua saya sebagai orang tua atau saya sebagai dosen, saya nggak tahu mungkin dosen tanya ini. Jangan main judo, jangan main pinjol.
Iya. Karena kan berapa juta judul Indonesia itu omsetnya itu triliunan, jutaan orang, sebagian besar mahasiswa, guru, nggak jelas gitu lah. Ibu rumah tangga. Saya orang IT dong, bro. Anda kebayang ya? Namanya judi atau judi ya? Judi itu kalau Anda punya keahlian main kartu, blackjack, macam kayak gitu ya. Terus Anda pergi ke kasino, ke Marina Bay di Singapura atau Genting Island atau ke Las Vegas, Hong Kong, Macau ada. Itu kemungkinan menangnya ada kan? Karena ahli main kartu kan. Sekarang pertanyaan, orang Indonesia kalau judul mainnya apa juga? Nah, kalau mainnya slot kan? Oke, saya mulai ya. Oke, kerjakan kuis dengan soal seperti yang terpampang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Samitra. Nama saya Anissa Sabila. Nama saya Kalisa Putra Mengadani. Nama saya Dua Felia. Nama saya Muhammad Iksan Nadia. Yang pertama adalah latar belakang. PT Orang Tua Group, apa yang lebih dikenal sebagai PT Group, adalah perusahaan multinasional asal Indonesia yang bergerak di bidang produksi barang konsumen. Didirikan pada tahun 1998. Perusahaan ini memulai bisnisnya dengan audio produknya hingga mencakup berbagai kategori seperti makanan ringan, minuman, dan produk perawatan pribadi. Selanjutnya ada tujuan. Satu, menjadi pemimpin pasar di sektor FMCG atau Fast Moving Consumer Goods di Indonesia. Dua, meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan jangka panjang dengan strategi yang berkelanjutan. Tiga, mengembangkan lini produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Empat, mengimplementasikan teknologi dan proses produksi yang efisien untuk meningkatkan produktivitas. Kekuatan strength weakness itu internal ya, yang bisa kita kontrol. Kalau yang opportunity trend nggak bisa kita kontrol di luar ya. Coba kita lihat. Oke, brand. Oke, ini oke. Sumber daya manusia oke. Distribusi oke. Next. Ini. Proses berarti oke. Dia kelemahan kan? Berarti di dalam dia menyimpan salah proses. Teknologi oke. Ketergantungan terhadap produk masuk baterai. Itu banyak ancaman ya. Kan ngomongnya luar kan? Masuknya kan masalah gitu kan? Atau dari kita yang masalah? Masuknya kan? Berarti ada di ancaman eksternal kan? Ini dipindah ke belakang, terus tingkat persaingan ini industri kan berarti di luar, tingkat kompetitor kan, bukan kita kan, itu di luar. Berarti luarnya pindah ke ancaman. Next. Opportunity pasar makanan ini berarti luar ya, oke, besar, kesadaran konsumen. Tadi telah ditayangkan cuplikan bagaimana saya mengajar tatap muka untuk mata kuliah manajemen strategi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.